Udah dipilih Bapak Ibu termasuk gaya komunikasi yang mana? Guys, silakan bisa dipilih dan dipilih. Kira-kira kita masuk gaya komunikasi yang seperti apa? Kita lanjut masuk ke gaya pengasuhan. Nah, gaya pengasuhan sebenarnya bukan faktor tunggal sebagai pembentuk kepribadian seseorang, namun setiap gaya pengasuhan akan menghasilkan tipe anak yang berbeda. Hal lain yang terpenting adalah bagaimana gaya pengasuhan akan menghasilkan sebuah kepribadian seseorang, baik itu faktor lingkungan, nurture, ataupun internal, nature. Nah, ini juga bisa kita lihat dari 3 gaya pengasuhan berikut ini. Yang pertama adalah otoriter. Gaya-gaya pengasuhan dengan tadi gaya komunikasi, Bapak Ibu bisa lihat ya, mana yang termasuk gaya otoriter, itu menghasilkan sebuah anak yang pasif karena semua keputusan ditentukan oleh orang tua. Tidak ada ruang dialog, tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang untuk berkomunikasi, sehingga menghasilkan anak yang pasif. Tidak memiliki kendali terhadap diri sendiri karena remaja sudah diatur sedemikian rupa gitu ya, dan sudah diarahkan oleh orang tua A, B, C gitu. Nah, ini gaya otoriter. Nah, sementara gaya permisif adalah bagaimana kita melihat anak remaja ini menunjukkan perilaku yang membangkang atau membandel gitu ya, tanpa aturan yang jelas karena orang tua tidak memberikan arahan yang jelas. Apakah ke arah kiri, lurus, atau ke kanan, sehingga tidak ada arahan seperti itu. Nah, sehingga anak sulit untuk mengantisipasi orang tua ini mau kemana, arahnya, tujuannya. Sehingga anak mudah curiga dengan lingkungannya karena apa? Tidak adanya konsistensi aturan dari orang tua. Baik itu aturan yang secara tertulis maupun aturan yang secara tidak tertulis. Dan yang terakhir adalah gaya apresiatif. Dan ini anak kooperatif karena orang tua mulai menerapkan aturan yang konsisten. Ya, jadi aturan ditulis apa aja A, B, C, D. Kamu harus ini, kamu harus ini, harus ini. Tapi ada sebuah dialog sehingga bisa disepakati sebuah konsensus tadi antara anak dengan orang tua. Dan anak remaja juga bisa mampu mengantisipasi dari sebuah konsekuensi dan resiko yang dihadapi tatkala dia menjadi emosi orang tuanya untuk bisa terjadi di kemudian hari. Nah, terus yang terakhir adalah anak juga bisa tampil percaya diri dengan gaya apresiatif ini. Karena apa? Perilakunya tepat sesuai dengan penerapan aturan yang dilakukan secara konsisten. Ya, sehingga akhirnya mereka lebih enjoy, lebih nyaman, dan tidak ada beban melakukan itu, sehingga anak lebih nikmat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi silakan dipilih, silakan dilakukan, diimplementasikan gaya-gaya komunikasi seperti apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, dan gaya-gaya pengasuhan seperti apa juga yang Bapak Ibu harus lakukan. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.